Amnesti Nabi Muhammad untuk musyrikin Mekah. Pelanggaran perjanjian Hudaybiyah direspon dengan tegas oleh Nabi Muhammad. Beliau mengajak ribuan sahabatnya bergerak dari Madinah menuju Mekah. Tokoh Quraisy Mekah, Abu Sufyan bin Harb, mencoba berbagai langkah diplomasi untuk mencegah pergerakan Madinah ke Mekah. Bagaimanapun juga, Abu Sufyan menyadari bahwa kekuatan umat Islam di Madinah tidak lagi seperti pada Perang Badar maupun Perang Uhud. Umat Islam Madinah kini berkekuatan ribuan personil. Bukan hanya pada jumlah, ribuan umat Islam Madinah memiliki semangat keimanan. Semangat yang membawa mereka pada perjuangan di jalan Allah. Pemuka suku Quraisy memahami bahwa tidak mungkin mengalahkan mereka yang telah menyerahkan hidup dan matinya hanya kepada Allah. Dalam perjalanan menuju Mekah, para umat Islam bertemu dengan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad. Pertemuan terjadi di Al-Juhfah, sekitar 137 km dari Mekah. Paman Nabi Muhammad itu bersama istri dan putranya sedang menuju Madinah untuk berhijrah. Pada pertemuan itulah Abbas secara tegas menyatakan keislamannya. Beberapa riwayat lainnya menyebutkan bahwa Abbas telah berislam jauh sebelumnya. Namun, keislaman beliau masih dirahasiakan. Pada masa setelah hijrah, Abbas, paman Nabi Muhammad, selalu memberikan informasi aktivitas suku Quraisy ke Madinah. Perjalanan umat Islam dari Madinah berlanjut ke Mar ad-Dhahron yang berjarak 22 km dari Mekah. Di kawasan tersebut berkumpullah suku-suku di sekitar Madinah yang menyusul kontingen utama Nabi Muhammad. Bergabungnya suku-suku di sekitar Madinah menjadikan jumlah umat Islam yang bergerak menuju Mekah menjadi 10 ribuan personil. Sebuah jumlah yang belum pernah berhasil dihimpun oleh suku Arabia manapun. Pada malam ketika waktu Isya tiba, Nabi Muhammad memerintahkan sahabatnya menyalakan api unggun. Dalam kegelapan malam, perkemahan umat Islam diterangi dengan hamparan api unggun yang terletak di berbagai titik. Abbas bin Abdul Muthalib yang begitu takjub melihat kekuatan umat Islam meyakini bahwa Quraisy Mekah tidak akan bertahan jika terjadi pertempuran. Beliau bahkan khawatir bahwa suku Quraisy terancam punah. Dengan menaiki bagal putih milik Nabi Muhammad, Abbas meninggalkan camp agar bisa menemui seseorang yang dapat memberitahu tokoh-tokoh musyrik Mekah tentang kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Al-Abbas berharap penduduk Mekah bisa meminta jaminan keamanan sebelum Nabi Muhammad dan para sahabatnya memasuki kota. Sementara itu, dari kejauhan 3 orang penduduk Mekah telah melihat hamparan api unggun. Mereka adalah Abu Sufyan bin Harb, Haim bin Hazam, dan Budoil bin Warqa. Mereka mengira bahwa hamparan api unggun itu milik suku Khuza'ah. Hingga kemudian 3 penduduk Mekah itu bertemu dengan Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Paman Nabi Muhammad itu langsung memberitahu mereka, "Hai Abu Sufyan, yang engkau lihat itu adalah Rasulullah dengan pasukan Islam. Apa yang dapat dilakukan sekarang? Mari ikut bersamaku menunggang bakal Rasulullah untuk menemui beliau dan memohon jaminan keamanan." Mereka berempat kemudian menuju perkemahan Nabi Muhammad. Bagal putih milik Rasulullah itu telah dikenal oleh para sahabat sehingga mereka dengan mudah melewati pos-pos penjagaan. Ketika tiba di pos penjagaan yang dipimpin Umar bin Khattab, rombongan itu langsung dihentikan. Umar bin Khattab yang mengenali Abu Sufyan langsung berniat menghabisinya. Namun, upayanya dicegah oleh Abbas yang telah memberi jaminan keamanan bagi Abu Sufyan. Umar bin Khattab terus bersiaga sampai mereka semua bertemu Nabi Muhammad. Umar bin Khattab sempat bertengkar dengan Abbas tentang Abu Sufyan. Nabi Muhammad kemudian melerai mereka. "Hai Al-Abbas, bawalah dia ke tempatmu, dan esok pagi datanglah bersama dia ke tempatku." Pagi hari menjelang sholat subuh, Abu Sufyan terbangun. Dia mendengar suara azan dan melihat umat Islam berwudu.
Kemudian dia menyaksikan seluruh umat Islam melaksanakan sholat berjamaah dipimpin oleh Nabi Muhammad. Abu Sufyan kemudian menemui Abbas yang baru saja selesai sholat subuh. Hai Abbas, apakah mereka itu melakukan semua yang diperintahkan Rasul? Demi Allah, kalau Rasul memerintahkan mereka tidak makan dan minum, mereka pasti mematuhinya. Aku tidak melihat pemandangan seperti yang aku lihat malam ini, walau pada penguasa Persia maupun Romawi. Ketika waktu sudah tepat, Al-Abbas membawa Abu Sufyan ke hadapan Nabi Muhammad. Abu Sufyan kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sebelum mengucapkan kalimat syahadat, Abu Sufyan sempat mengatakan sesuatu kepada Nabi Muhammad. Demi ibu bapakku, alangkah lapang dadamu, alangkah mulia dan langkah eratnya jalinan kekerabatanmu. Demi Allah, aku tadinya telah menduga bahwa seandainya ada Tuhan bersama Allah, pastilah Dia membantuku. Maksud Abu Sufyan adalah bahwa sekarang dia yakin tidak ada Tuhan selain Allah. Setelah berislamnya Abu Sufyan bin Harb, maka Nabi Muhammad berbicara kepada para sahabatnya. Siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan, maka dia akan memperoleh keamanan. Siapa yang masuk ke lingkungan Ka'bah, maka dia memperoleh keamanan. Siapa yang masuk masjid, maka dia aman. Siapa yang tinggal di rumahnya, menutup pintunya, maka dia pun akan mendapatkan keamanan. Abu Sufyan bin Harb kemudian meninggalkan rombongan umat Islam dan terlebih dahulu memasuki Mekah. Kepada para penduduk Mekah, dia segera memberikan pengumuman. Wahai keluarga besar Quraisy, Muhammad telah datang dengan pasukan yang tidak mampu kalian lawan. Siapa yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan, maka dia aman. Seorang penduduk Mekah dengan nada mengejek bertanya kepada Abu Sufyan, Apa yang dapat dilakukan oleh rumahmu? Siapa yang menutup pintu rumahnya, maka dia aman. Siapa yang masuk ke dalam masjid, maka dia aman. Meskipun banyak yang melecehkan, termasuk istrinya sendiri, Hindun binti Utbah, Abu Sufyan terus mengulangi kata-katanya. Hingga kemudian para penduduk Mekah mengikuti apa yang dikatakan oleh Abu Sufyan. Mereka masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya rapat-rapat. Sebagian lainnya memasuki masjid. Hanya sedikit yang berniat melakukan perlawanan seperti Ikrimah bin Abu Jahal, Sofwan bin Umayyah, Suhail bin Amr. Sementara itu, kontingen Nabi Muhammad telah sampai di Zutua, tidak jauh lagi dari pusat kota Mekah. Beliau mengatur ulang formasi pasukan dan menyampaikan pesan untuk menahan diri serta tidak memerangi kecuali yang melawan. Perlawanan sempat terjadi di Al-Khandamah. Pasukan musyrikin Mekah sempat menghujani pasukan muslim yang dipimpin Khalid bin Walid. Perlawanan itu tidak berlangsung lama dan kemudian mereka melarikan diri. Pasukan muslim kehilangan 2 personilnya, yaitu Qurs bin Zabir al-Fahri dan Hunais bin Khalid bin Rabi'ah. Sedangkan musyrikin Mekah kehilangan hingga puluhan personil. Pada 20 Ramadan tahun ke-8 Hijriah, Nabi Muhammad dan para sahabatnya memasuki Mekah. Sang Rasul Allah dengan wajah tertunduk tanda bersyukur memasuki kota menggunakan seekor unta. Beliau berulang kali membaca surah Al-Fath. Setelah melakukan tawaf bersama sahabat, Nabi Muhammad berkhutbah di depan pintu Ka'bah. Di kawasan Masjidil Haram telah berkumpul para penduduk Mekah yang sebelumnya mendengar bahwa masjid merupakan tempat yang aman. Di depan ribuan pasang mata penduduk Mekah yang berharap-harap cemas tentang nasibnya, Nabi Muhammad memulai khutbahnya. Tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu baginya. Dia menepati janjinya, memenangkan hambanya, dan dia sendiri yang mengalahkan sekutu. Nabi Muhammad juga membatalkan segala keistimewaan yang dimiliki oleh siapa saja pada masa jahiliyah. Hanya 2 hal yang tetap dipertahankan oleh Nabi, yaitu as-sadanah, pengelolaan dan pengawasan terhadap Ka'bah, serta as-siqayah,
penyediaan air untuk para pengunjung Ka'bah. Dan kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada para penduduk Mekah di Masjidil Haram, "Apa yang kalian duga yang akan aku lakukan kepada kalian?" Kami menanti yang baik. Engkau adalah saudara yang mulia dan putra saudara yang mulia. Pada hari ini, tak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu. Kalian boleh pergi kemanapun. Kalian adalah orang-orang bebas. Kami bersabar dan kami tidak akan memberi sanksi. Sebuah riwayat menyebutkan pada saat itu turun firman Allah, surat An-Nahl ayat ke-126. Jika kamu memberikan balasan, balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Namun, terdapat beberapa orang yang karena kesalahan yang berat dan enggan bertaubat, Nabi Muhammad terpaksa menjatuhkan hukuman mati. Beberapa di antara mereka adalah Abdul Uzza bin Khattal, Al-Huwarits bin Nuqaid, dan Miqyas bin Sobabah. Beberapa orang-orang musyrikin Mekah lainnya yang melakukan pelanggaran berat mendapatkan pengampunan dan dicabut vonis matinya karena bertaubat. Seperti Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh yang pernah menjadi muslim kemudian murtad. Dia bahkan mengaku bisa menyusun kalimat seperti Al-Quran dan memalsukannya. Habar bin Al-Aswad pernah mencegat Zainab, putri Nabi yang hendak berhijrah ke Madinah menyusul ayahnya. Habar menakut-nakuti putri Nabi dengan pedangnya. Zainab yang saat itu sedang hamil menjadi ketakutan dan mengakibatkan keguguran. Setelah peristiwa itu, Zainab jatuh sakit dan wafat. Habar mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Nabi Muhammad. Hindun binti Utbah memerintahkan budaknya Wahsy untuk membunuh Hamzah, paman Nabi Muhammad pada perang Uhud. Hindun binti Utbah menghadap ke Nabi Muhammad dan mendapatkan pengampunan. Begitu juga dengan Wahsy, mendapatkan pengampunan dari Nabi setelah bertaubat. Kelak, Wahsy akan memiliki jasa bagi Islam setelah membunuh si Nabi palsu, Musailamah Al-Kadzab. Pengampunan juga didapatkan oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Seperti ayahnya, Abu Jahal, Ikrimah juga menjadi musuh utama Nabi, bahkan menjelang Fathu Mekah. Namun, Ikrimah akhirnya bertaubat dan diampuni oleh Nabi Muhammad. Pada masa kampanye militer Syria nanti, Ikrimah memainkan peran penting dalam pertempuran penentuan di tepian Sungai Yarmuk. Ka'ab bin Zubair, seorang penyair yang sering membuat lirik untuk menghina Nabi dan para muslimah, juga mendapatkan ampunan. Vonis mati atas Ka'ab dicabut setelah dia menghadap Nabi Muhammad pasca perang Hunain. Ketika melantunkan syair pujian di depan Nabi Muhammad, sang Rasul Allah mengenakan jubahnya kepada Ka'ab. Dari sinilah sajak-sajak pujian Ka'ab kelak dikenal sebagai burdah yang artinya jubah. Sikap pengampunan Nabi Muhammad itu menggugah kesadaran para musyrikin Mekah dan mereka dengan sukarela mengikuti ajaran yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mekah yang sebelumnya penuh dengan kaum musyrikin kini telah menjadi muslim. Sebelum kembali ke Madinah, Nabi Muhammad menyampaikan pesan kepada penduduk Mekah. Tidak ada lagi hijrah ke Madinah sejak kemenangan di Mekah. Yang ada tinggal niat tulus disertai jihad. Penulis naskah Abdullah Hasan, ilustrator Yudi Toto, narator Dia Rashid Putra, musik Agus TM, editor Anggit Febrila, produser Haidar Ahmad Furqoni, diproduksi oleh Kastadi Sentra Media.